Cika duduk di sebuah bangku di taman sambil mengelap matanya yang basah dengan sapu tangan milik Araf yang diberikan lelaki itu siang tadi. Ya, setelah meninggalkan rumah Araf, Cika memang tak kembali ke rumah orang tuanya. Tak mungkin juga dia pulang karena kabur untuk menemui sang kekasih walau ujung-ujungnya dia malah dicampakkan begini. Apa kata orang tuanya nanti jika tahu Araf membuang Cika? Pasti mereka akan menyudutkan Cika yang dari dulu bebal tak mau meninggalkan Araf padahal kedua orang tuanya selalu mengatakan kalau Araf bukan lelaki baik-baik dan tak ada bedanya dengan Indra Hermawan. Mereka juga mungkin akan memaksa Cika untuk dijodohkan dengan anak dari rekan-rekan bisnis Pak Harun atau anak teman-teman sosialita Bu Maya. Cika menatap sapu tangan yang sekarang ada dalam genggamannya dengan marah. Setelah semua yang dilakukan untuk Araf, bagaimana bisa Araf dengan enteng mengatakan kalau lelaki itu telah mencintai perempuan lain? Bukan hanya pindah hati, raga Araf juga tak mau bersama dengan Cika. Araf kekeh ingin mempertahankan pernikahannya dengan Nay dan membuang Cika yang sudah berkorban nyawa agar tetap bisa bersama dengan lelaki itu. Saat masih asyik menumpahkan rasa sakit hati dan kecewanya di taman malam-malam begini, tangis Cika berhenti saat matanya menatap sosok yang tak asing untuknya. Matanya menyipit untuk memfokuskan pandangannya, memastikan kalau dia tak salah lihat. Kang Arif, gumam Cika yang yakin kalau seseorang yang sedang duduk di atas rumput tak jauh di depannya itu adalah Arif. Tapi mata Cika langsung membulat saat melihat seorang perempuan berhijab yang berlari menghampiri Arif lalu duduk di samping lelaki itu. Tak hanya itu saja, perempuan itu juga berkelanjut mesra di lengan Arif. Siapa cewek itu? Pacarnya? Atau istrinya? Tanya Cika kepada diri sendiri. Sudah lama dia tak pernah bertemu dengan Arif, dan tak pernah sekalipun mereka bertukar kabar. Jadi Cika sama sekali tak tahu berita terbaru tentang lelaki itu. Memang buat apa juga dia tahu. Tapi saat melihat Arif sedang tertawa lepas bersama perempuan yang duduk di sampingnya, entah kenapa dada Cika merasa panas. Ada perasaan tak suka dan juga penasaran dalam hatinya. Cika tak tahu apa alasannya. Padahal dia yakin atau hanya berusaha meyakini diri sendiri kalau hatinya masih terpaut pada Araf. Anehnya saat melihat Arif dengan perempuan lain nyatanya membuat hatinya perih. Lebih perih daripada saat dia mendengar Araf sudah menikah dengan Nay. Tanpa sadar, Cika bangkit dari bangku yang didudukinya dan menghampiri Arif saat lelaki itu juga sudah berdiri bersama perempuan berhijab yang bersamanya. Cynthia, Arif melotot kaget melihat Cika yang berdiri di hadapannya. Maaf, maksud saya Cika. Ralat Arif yang baru ingat nama asli perempuan itu. Cika menatap Arif lalu melirik tak suka pada tangan perempuan di samping Arif yang sedang merangkul mesra lengan lelaki itu. Tapi matanya malah fokus pada jemari perempuan itu yang tak memakai cincin sama sekali. Apa mereka belum menikah? Kenapa perempuan itu nggak pakai cincin kawin? Mereka masih pacaran. Padahal Kang Arif paham agama. Perempuan itu juga pakai jilbab. Tapi mereka pacaran di tempat umum begini. Tanya Cika dalam hati. Tapi tak lama kemudian Cika menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya ampun Cika, kenapa kamu malah mikirin hal enggak penting soal mereka yang pacaran atau udah nikah? Memang apa hubungan kamu sama Kang Arif? Lagian kalian gak ada hubungan apa-apa. Batin Cika menasehati diri sendiri. Kang Arif lagi apa di sini? Tanya Cika penasaran. Berlawanan dengan kata hatinya yang ingin menanyakan apa yang Arif lakukan dan siapa perempuan yang saat ini sedang bersama Arif. Saat saya cuma jalan-jalan aja, dan ini udah mau pulang, jawab Arif. Dia merasa tak nyaman saat bertemu Cika. Lebih tepatnya tak mau terlibat masalah lagi dengan anak Pak Harun Basuki itu. Dia agak trauma pernah dipenjarakan, meski cuma semalam. Kalau gitu saya permisi, pamit Arif. Cika diam terpaku saat Arif berjalan melewatinya. Rasanya sakit saat dirinya diabaikan seperti ini oleh lelaki itu. Walaupun tahu sikap Arif memang cuek pada lawan jenis. Hanya saja dia tak suka dianggap seperti orang asing begini. Itu siapa bang? Mantannya abang? Tanya perempuan yang bersama Arif sambil menatap punggung Cika. Bukan kok, cuma kenalan aja, jawab Arif. Cika mengepalkan tangannya saat mendengar jawaban Arif. Karena jarak lelaki itu belum begitu jauh, makanya Cika masih bisa mendengar obrolan kedua orang itu. Cika lalu balik badan dan kembali menghampiri Arif. Kang, boleh saya minta waktunya sebentar? Ada yang mau saya bicarain sama Akang.
ucap Cika memberanikan diri. Padahal jantungnya sudah hampir copot karena gugup. Maaf saya... Boleh banget. Arif mendelik kepada perempuan di sampingnya. Belum selesai Arif menjawab, yang rencananya ingin menolak permintaan Cika, perempuan itu sudah lebih dulu memotong, memberikan izin kepada Cika dengan senyum lebar. Akhirnya Arif memilih mengalah, menyetujui permintaan Cika. Abang tinggal bentar ya, kamu tunggu di sini dulu, jangan keluyuran, ucap Arif sambil mengusap lembut kepala perempuan itu yang berbalut hijab. Enggak aku mau pulang duluan aja, capek, tolak perempuan itu. Tunggu bentar, abang gak bakal lama. Aku naik taksi online aja, mau buru-buru rebahan. Nanti kalau kamu diculik sopir taksi gimana? Cie, segitu takutnya abang kalau aku diculik. Tapi kalau sopir taksinya ganteng sih aku mau-mau aja. Malah aku bakal minta sama sopirnya, culik aku dong bang, saut perempuan itu sambil berkedip-genit. Arif mendengus kesal, tapi belum sempat dia marah-marah, perempuan itu sudah lebih dulu melarikan diri, meninggalkan Arif yang berdiri canggung di hadapan Cika. Kang, saya mau minta maaf, ucap Cika setelah beberapa menit mereka hanya diam. Minta maaf soal apa? Tanya Arif yang pura-pura tak mengerti maksud ucapan Cika. Minta maaf soal kesalahpahaman yang waktu itu. Itu cuma masa lalu, lagian udah selesai juga. Cika merasa tertohok mendengar jawaban Arif. Sepertinya lelaki yang dulu begitu dekat dengannya ini sedang menunjukkan kalau tak ingin terlibat apapun dengan Cika. Tapi aku masih ngerasa gak enak sama Akang. Seru Cika yang entah kenapa merasa tak rela jika harus berjarak seperti ini dengan Arif. Kenapa aku malah ngotot kayak gini? Harusnya aku gak perlu berurusan sama Kang Arif. Harusnya aku cari cara biar Raffi mau balikan sama aku dan ninggalin Nay. Batin Cika dilema. Aku masih ngerasa bersalah. Gara-gara aku, Kang Arif sampai dipukulin sama anak buahnya Papa. Bahkan sampai dipenjara segala. Aku ngerasa, aku udah lupain semua itu. Jelek, melupakan semuanya. Apa itu artinya Arif juga melupakan Cika? Melupakan hari-hari yang sudah mereka lalui bersama? Harusnya itu bukan masalah. Tapi tetap saja Cika merasa sakit hati saat memikirkannya. Apa Kang Arif masih marah sama saya? Tanya Cika dengan mata berkaca-kaca. Apa Kang Arif gak bakal pernah, Hiks, maafin saya. Hiks seumur hidup. Cika kembali bertanya sambil terisak-isak dan itu sukses membuat Arif kelabakan. Lelaki itu menatap sekitar. Takut dikira sudah macam-macam kepada Cika sampai Cika menangis begini. Enggak, saya sama sekali enggak marah. Jawab Arif yang tanpa sadar memeluk Cika saat perempuan itu menangis. Tapi bukannya reda, tangis Cika malah makin kencang. Entah sedih karena penolakan Araf atau karena rindu pada lelaki yang sedang memeluknya ini. Yang Cika tahu hatinya sangat sedih sekarang. Dia balas memeluk Arif dan menangis di dada bidang lelaki itu. Dan saat merasa Cika sudah tenang, Arif melepaskan pelukannya sambil beristighfar dalam hati. Astagfirullah, ya Allah bisa nggak sih kalau hadirin Cika jangan sepaket sama masalah. Baim pusing ya Allah, batin Arif frustasi. Saya nggak parah sama kamu. Lagian itu cuma salah paham aja. Kamu hilang sampai berbulan-bulan, wajar kalau orang tua kamu khawatir lalu berpikir yang enggak-enggak ke saya. Salah saya juga karena gak kebantu mencari tahu tentang kamu dan keluarga kamu sama sekali. Jelas Arif. Arif sendiri juga tidak tahu kenapa dulu tak pernah terpikirkan untuk mencari tahu tentang Cika. Mungkin karena masalah uang, atau dia mulai terbiasa tinggal dengan perempuan itu. Arif mengusap tengkuknya saat memikirkan kemungkinan itu. Beneran Akang gak marah sama saya? Tanya Cika masih terisak. Iya, saya sama sekali gak marah. Cika lalu menunduk sambil meremat kedua tangannya sendiri. Kang, saya boleh minta tolong? Tanyanya. Minta tolong apa? Saya nggak punya uang dan nggak bawa ponsel. Boleh saya numpang di rumahnya Akang buat malam ini? Dek, Arif langsung mengerjapkan mata mendengar permintaan Cika. Kamu kabur lagi? Tanya Arif memastikan. Cika mengangguk pelan dan Arif langsung menghembuskan nafas kasar. Kenapa sih hobi banget kabur dari rumah? Tanya Arif. Cika diam saja, tak berani menjawab. Saya antar kamu pulang aja, ajak Arif. Enggak Kang, saya belum siap pulang. Saya habis bertengkar sama orang tua saya. Jadi saya mau nenangin diri dulu.
Tapi saya lupa bawa dompet dan ponsel tadi. Tolak Cika berbohong. Nanti saya pulang kok, tapi nggak sekarang. Kalau saya pulang sekarang, pasti mama sama papa bakalan marah-marah terus ngurung saya kayak waktu itu. Saya nggak berani. Lanjut Cika. Arif diam sebentar, memikirkan solusi terbaik yang bisa ditawarkan kepada Cika karena tak mungkin dia mengizinkan perempuan itu untuk tinggal dengannya. Saya sewain kamar hotel aja ya buat kamu. Saya nggak mungkin bawa kamu tinggal di rumah saya. Saya udah nggak tinggal sendiri dan saya nggak mau ada kesalahpahaman yang lebih besar lagi. Dek, Cika terdiam. Arif tidak tinggal sendiri. Lalu dengan siapa? Dengan perempuan tadi yang mungkin saja istrinya. Gimana, kamu mau saya sewain kamar hotel atau mau saya antar pulang? Tanya Arif setelah Cika tak kunjung memberikan jawaban. Sewain kamar hotel aja, Kang. Nanti uangnya saya ganti kalau saya sudah pulang ke rumah. Jawab Cika lesu. Keesokan harinya, pukul 7 pagi Araf tiba di rumahnya. Semalam saat dalam perjalanan, Nay meneleponnya dan menanyakan keberadaan Araf. Saat lelaki itu mengatakan sedang dalam perjalanan menuju Semarang, Nay kembali bertanya Araf pergi naik apa dan dengan siapa. Begitu Araf pergi menjawab naik mobil dan berangkat sendiri, otomatis Nay langsung ngomel-ngomel. Niat hati ingin membereskan masalah secepatnya, tapi Nay menyuruh Araf untuk istirahat karena lelaki itu memang belum istirahat seharian tadi. Walaupun hanya duduk di bangku plastik di teras rumah Nay dan tak melakukan apa-apa, tetap saja Nay memaksa suaminya itu untuk istirahat. Katanya trauma kalau sampai Araf kecelakaan. Alhasil mau tidak mau Araf menepikan mobilnya di sebuah hotel untuk beristirahat selama beberapa jam, sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Lagi pula tak hanya tubuhnya yang butuh istirahat, otaknya juga. Apalagi berhadapan dengan Indra Hermawan pasti tidak akan mudah. Hanya keajaiban Tuhan saja yang dapat membuat Indra sudi memberikan restunya untuk Araf dan Nay. Dan sesuai dugaannya, baru saja kaki Araf menginjakkan ruang keluarga, tampak Indra Hermawan melepas kacamata bacanya dan meletakkan tablet yang sedang dipegangnya di atas meja. Lelaki parubaya itu menatap Araf sambil menyunggingkan tersenyum sinis. Kenapa kamu pulang? Apa karena kamu sudah sadar kalau kamu nggak pantas sama perempuan miskin itu? Sindir Indra. Araf mengeratkan giginya dan menatap nyalang pada Indra. Tangannya terkepal kuat sampai buku-buku jarinya memutih menahan marah. Saat ini tujuannya adalah meminta restu kepada Indra, sekaligus memaksa lelaki sialan itu untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada istri dan ayah mertuanya Araf. Jadi dia tak akan langsung meladeni sindiran tersebut dengan amarah meluap-luap seperti biasanya. Setidaknya dia harus berjuang dulu demi istri dan calon anaknya walaupun ingin rasanya Araf menghajar wajah menyebalkan Indra karena sudah menghina istrinya. Ya, saya sudah sadar, jawab Araf dingin. Sebelah sudut bibir Indra semakin tertarik. Senyum penuh kemenangan tampak di wajahnya. Bagus kalau kamu sudah sadar. Harusnya dari dulu kamu ceraikan Nay. Perempuan itu, saya sudah sadar kalau Nay lebih pantas dengan saya daripada Greta. Jadi jangan berpikir kalau saya akan meninggalkan istri saya sesuai harapan Anda. Potong Araf cepat. Indra menengus sekesal. Jadi kamu masih mempertahankan perempuan miskin itu? Apa bagusnya Nay yang lebih cocok sebagai pembantu daripada Greta? Kamu dan Greta juga sudah bersahabat dari kecil. Dan kamu tahu kalau dia lebih baik beribu-ribu kali lipat dari Nay. Dia lebih sepadan denganmu, Raffi. Seru Indra murka. Jangan bersikap sok tahu. Greta bahkan tidak ada seujung kuku pun dari Nay. Sahut Araf. Sebenarnya tak ada niatan untuk merendahkan temannya itu. Tapi Araf benar-benar kesal dengan ucapan Indra yang terus saja menghina Nay. Jika seperti ini lama-lama dia tak akan bisa bertahan untuk bicara baik-baik dan menyampaikan tujuannya. Wajar jika ayah mertuanya bisa sampai semarah itu karena Indra memang sudah sangat keterlaluan. Sebaiknya ceraikan Nay sekarang juga kalau kamu masih ingin melihat perempuan miskin itu baik-baik saja. Ancam Indra sambil menunjuk Araf. Mendengar ancaman Indra, Araf benar-benar habis kesabaran. Muak dengan sikap Indra yang tak berubah sama sekali. Dia lalu melangkah cepat menghampiri Indra dan menarik kerah kemeja lelaki parubaya itu dengan tatapan membunuh.
Jangan pernah berani-beraninya Anda menyentuh Nai, ucap Araf penuh peringatan. Jika sampai Anda berani menyentuh Nai walau hanya seujung kuku, saya pastikan akan membalas perbuatan Anda berkali-kali lipat. Kamu berani melukai ayah kandungmu sendiri hanya untuk perempuan miskin itu? Tanya Indra sambil tersenyum mengejek. Saya tidak peduli jika saya harus menjadi anak durhaka karena membunuh ayah saya sendiri. Bahkan jika saya harus mendekam di penjara sekalipun asal bisa memastikan kalau Anda tidak akan bisa lagi berbuat macam-macam kepada istri saya. Anda bahkan terlalu tidak layak untuk menyandang gelar sebagai seorang ayah. Mendengar suara keributan, Bu Dewi yang tadinya masih di dapur usai sarapan langsung berlari menghampiri anak dan suaminya yang sedang bertengkar. Raffi, kamu apa-apaan sih, Nak? Tegur Bu Dewi yang ngeri melihat Araf mencengkeram kerah ke meja Indra. Dia bahkan berusaha melepaskan tangan Araf dari sana. Araf akhirnya melepaskan cengkeramannya sambil menatap tajam seolah sedang menegaskan kepada Indra kalau ucapannya tadi tidak main-main. Dia benar-benar akan membuat perhitungan kepada lelaki paruh baya itu tak peduli jika Indra merupakan ayahnya. Tadinya saya pulang ke sini karena ingin berbaikan dengan Anda dan meminta restu. Tapi sepertinya hal itu tidak perlu. Anda memang bukan orang tua saya sehingga saya tidak membutuhkan restu dari Anda. Ucap Araf sebelum pergi meninggalkan ruang keluarga dan berjalan menuju kamarnya di lantai 2. Bu Dewi menatap suaminya sambil menghembuskan nafas berat. Bingung kepada Indra dan Araf selalu saja bertengkar. Padahal dulunya mereka sangat dekat. Bahkan dibandingkan dengan Yoga, Indra lebih akrab dengan Araf. Tapi sejak rencana perjodohan yang dibuat Indra, hubungan ayah dan anak itu malah sudah seperti kucing dan anjing. Apalagi sih Mas, kenapa Mas selalu aja bertengkar sama Raffi? Apa Mas gak bisa untuk kali ini setuju dengan pilihan Raffi? Toh selama ini Raffi juga jadi anak penurut kan? Dia bahkan rela buat gak kuliah jurusan teknik saat Mas suruh dia kuliah jurusan manajemen bisnis. Meski Araf sempat kuliah jurusan pendidikan biologi dulu. Tapi kenapa Mas malah maksa Raffi buat nikah sama perempuan yang gak dia cintai? Tanya Bu Dewi yang lebih seperti teguran. Indra Hermawan hanya diam saja. Lelaki itu bahkan memalingkan muka karena tak mau menjawab atau terlibat pertengkaran dengan sang istri. Bu Dewi lalu memutuskan untuk pergi menyusul Araf. Anaknya itu baru pulang ke rumah dan malah bertengkar dengan sang ayah. Jelas Araf pasti sedang tidak baik-baik saja. Apalagi dia sempat mendengar kalau Araf berniat berbaikan dengan Indra dan harus menelan kekecewaan karena malah berakhir dengan pertengkaran seperti ini. Tok tok tok. Raf, Mama masuk ya, ucap Bu Dewi sebelum membuka pintu kamar sang putra. Ceklek. Begitu pintu dibuka, pemandangan yang dilihat Dewi adalah Araf yang sedang duduk di pinggir ranjang sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Penampilan putranya yang tampan itu tampak berantakan. Mungkin sama berantakan dengan hati dan pikiran Araf saat ini. Raf, maafin Papa ya, ucap Bu Dewi pelan setelah mendudukkan diri di samping Araf sambil mengusap lembut punggung sang putra. Araf melepas kedua tangan yang menutup wajah dan menegakkan punggungnya lalu mendengus kasar. Maaf, si Indra itu udah keterlaluan, Ma, jawab Araf berapi-api. Tapi gimana pun dia itu ayah kamu, Nak. Ayah mana yang tega ngancurin rumah tangga anaknya sendiri? Tanya Araf. Gara-gara laki-laki itu udah bersikap kurang ajar sama Nai dan ayahnya, rumah tangga Raffi dan Nai jadi berantakan. Raffi bahkan hampir kehilangan Nai, Ma. Ma, maksud kamu apa, Nak? Tanya Bu Dewi yang terbelalak kaget. Araf lalu menceritakan kepada sang ibu apa yang telah terjadi di rumah sakit saat Araf kecelakaan setahun lalu. Apa yang sudah dikatakan Indra kepada Nai dan juga Pak Harun. Itu sebabnya Nai tidak pernah datang ke rumah sakit. Karena memang dilarang dan dihina-hina. Astagfirullah, Bu Dewi menutup mulutnya saking kagetnya. Dia baru tahu tentang ini. Pantas saja dulu Indra menyuruhnya menyita ponsel Araf. Alasannya agar Araf tak menghubungi Cika karena sudah memiliki istri. Tapi ternyata Indra menyuruh Bu Dewi menyita ponsel Araf agar Araf tak berhubungan dengan Nai sehingga kebohongannya tak terbongkar. Dewi benar-benar tak menyangka kalau Indra justru dengan tega menghancurkan rumah tangga putra sulung mereka. Padahal sebagai orang tua harusnya Indra mendukung pernikahan Araf dan Nai. Apalagi walau Nai hanya sempat tinggal sebentar di rumah ini, Bu Dewi langsung yakin kalau Nai itu gadis yang baik dan akan jadi istri yang baik untuk Araf. Dan gara-gara masalah yang ditimbulin si Indra itu, ayahnya Nai gak ngebolehin Nai tinggal sama Raffi.
karena takut Nay diapa-apain sama Indra pas lagi di rumah sendiri. Apalagi sekarang Nay lagi hamil, ucap Araf frustasi. Nay hamil? Tanya Bu Dewi yang kini menangis bahagia karena sebentar lagi akan punya cucu. Araf mengangguk lemah. Raffi benar-benar nggak tahu harus ngapain. Raffi nggak bisa pisah dari Nay. Tapi Raffi juga nggak mungkin maksa Pak Rahman untuk biarin Nay ikut sama Raffi. Karena Raffi tahu gimana bejatnya si Indra. Raffi nggak mau kalau dia... Araf diam sejenak karena tenggorokannya terasa tercekik. Air mata juga jatuh begitu saja dari matanya. Raffi nggak mau kalau sampai si Indra sialan itu mencelakai Nay dan anak kami sama seperti dulu dia mencelakai Cika, Ma. Raffi nggak mau kalau sampai itu terjadi. Raffi bakal gila kalau sampai kehilangan Nay sama anak Raffi, Ma. Bu Dewi langsung membawa Araf ke dalam pelukannya dan mendekap putranya itu erat-erat. Membiarkan putranya yang selama ini bersikap pura-pura kuat dengan sikap dinginnya itu menangis menumpahkan rasa sakit dan takutnya. Dia tahu kalau semua ini pasti tak mudah untuk Araf. Setelah terluka atas kehilangan Cika, sekarang Araf malah harus mengalami masalah dalam rumah tangganya dengan Nay. Dan semua kemalangan yang anaknya alami ini berasal dari orang yang sama, Indra Hermawan. Sosok yang harusnya menjadi orang yang mendukung kebahagiaan Araf, bukan malah menghancurkannya. Setelah Araf cukup tenang, Bu Dewi melepaskan pelukannya dan mengusap wajah Araf yang basah dengan telapak tangannya. Sebaiknya kamu pergi aja, Raf. Kembali ke Bandung dan temuin Nay. Kamu gak perlu minta restu dari Papa. Soal Papa biar Mama yang urus. Ucap Bu Dewi yang menatap iba kepada sang putra. Tapi Ma, jawab Araf ragu. Dia takut jika Pak Rahman masih belum mau memaafkan karena belum mendapatkan restu Indra. Terlebih dia takut jika Indra benar-benar melukai Nay seperti ancaman lelaki parubaya itu. Kamu tenang aja, Raf. Mama jamin kalau papa kamu gak akan berani apa-apain Nay. Ucap Bu Dewi meyakinkan. Tugas kamu sekarang adalah mencoba meyakinkan ayah mertua kamu itu kalau kamu bisa jadi suami yang baik untuk Nay. Yakinkan ayah mertua kamu kalau kamu bisa jaga Nay dan janin yang ada di dalam kandungannya dengan baik. Lanjut Bu Dewi sambil mengusap bahu Araf. Araf menatap ragu sang ibu tapi tak ayal mengangguk juga. Berusaha yakin kalau ibunya pasti akan mengusahakan yang terbaik agar Nay baik-baik saja. Ya udah, kalau gitu Raffi kembali ke Bandung sekarang. Mama di sini jaga kesehatan ya. Pamit Araf sambil memeluk sang ibu. Bu Dewi balas memeluk sang putra sambil mengangguk. Kamu gak istirahat dulu sebentar di sini? Tanya Bu Dewi setelah melepaskan pelukannya. Raffi nanti istirahat di hotel aja, Ma. Kalau memang capek. Kalau di sini juga percuma. Gak akan Raffi bisa istirahat juga. Nanti yang ada si Indra malah nelpon kereta dan nyuruh kereta ke sini buat ganggu Raffi. Bu Dewi tertawa kecil mendengar jawaban putra sulungnya. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati di jalan. Salam buat Nay dan orang tuanya ya. Nanti kalau ada waktu, Mama bakal ke Bandung buat nemuin Besan. Ucap Bu Dewi. Araf lalu bangkit dari ranjangnya dan mencium kedua pipi ibunya. Lalu mencium tangan Bu Dewi sebelum pamit pulang. Sementara Bu Dewi sudah berencana untuk bicara dengan Indra mengenai masalah ini. Setelah Araf pulang, Bu Dewi menemui Indra yang saat itu tampak sedang bersiap untuk pergi main golf. Dia menghembuskan nafas kasar. Bisa-bisanya suaminya itu kelihatan tenang setelah membuat hidup anak sulung mereka berantakan begini. Mas mau kemana? Tanya Bu Dewi kepada sang suami. Mas mau main golf sama Proto. Jawab Indra sambil mengelap tongkat golfnya. Mau bahas soal perjodohan Raffi sama Greta lagi? Indra menghentikan gerak tangannya dan menatap tak suka pada Bu Dewi yang bertanya ketus. Apa kamu gak lihat, Wi? Kalau Raffi itu lebih cocok sama anaknya Proto daripada sama Nay. Indra balik bertanya sama ketusnya. Mas, Raffi udah nikah sama Nay. Mas gak bisa paksa mereka buat cerai dan maksa Raffi untuk nikah dengan perempuan lain. Tapi Nay sama sekali gak sepadan buat Raffi. Mas yakin kalau dia nikah sama Raffi karena ngincer hartanya aja? Astagfirullah, Mas. Bu Dewi mengusap dadanya saat mendengar tujuan tak berdasar suaminya itu. Jangan nilai orang berdasarkan status sosialnya, Mas. Nay itu anaknya baik. Gak mungkin dia punya niat jelek kayak gitu. Kalau memang Nay cuma mau hartanya, udah pasti Nay bakal pilih tinggal di rumah ini daripada tinggal di rumah Raffi yang ada di Bandung itu. Yang gak ada apa-apanya dibanding di sini. Atau Nay akan minta yang aneh-aneh sama Raffi. Tapi nyatanya kan gak pernah.
Kamu tahu dari mana? Raffi itu pasti udah dipelet sama Nay, makanya dia belain perempuan miskin itu. Sahut Indra berang. Kalau perempuan itu orang baik-baik, gak mungkin Raffi membangkang sama saya begini. Perempuan miskin itu gak ada bedanya sama anaknya si Harun. Bu Dewi geleng-geleng kepala. Tak mengerti jalan pikirannya suaminya itu. Apalagi itu lupa kenapa Araf jadi pembangkang begini. Mas, soal pernikahan itu bukan hal yang bisa Mas atur. Raffi yang bakal menjalaninya. Jadi dia yang berhak menentukan dengan siapa dia mau menikah. Kalau dia pilih Nay dan bahagia sama Nay, kenapa malah disuruh cerai? Mas bahkan dengan teganya berusaha memisahkan mereka. Tapi Mas ngelakuin ini demi kebaikannya Raffi. Seru Indra dengan suara naik beberapa oktav. Kebaikannya Raffi atau kebaikannya Mas? Tanya Bu Dewi dengan senyum mengejek. Buat apa kita kerja? Buat apa semua kekayaan ini kalau nggak bisa bikin anak-anak bahagia? Kita kerja dan kaya begini untuk bisa bahagiain anak-anak. Ngasih yang terbaik untuk mereka, Mas. Tapi apa? Bukannya bahagia, Mas malah bikin Raffi menderita. Mas malah terobsesi sama bisnis dan kekuasaan sampai keluarga sendiri dikorbankan. Kalau memang harta lebih penting daripada keluarga, mending kita pisah aja, Mas. Biar Raffi dan Yoga ikut aku kalau memang mereka sudah jadi beban untuk Mas. Aku bisa ngurus mereka sendiri daripada harus lihat anak-anak tersiksa sama kelakuan Mas yang kayak gini. Anak mau bahagia aja malah dibikin sulit dan dipaksa buat menderita. Indra yang tadi kelihatan begitu emosi langsung terbelalak kaget saat kata pisah meluncur dengan mudahnya dari mulut sang istri. Pisah? Kamu gila, Wi. Kamu lupa kalau aku udah janji sama papi dan mami buat jagain kamu. Tanya Indra yang masih tak habis pikir dengan keputusan istrinya itu. Kamu gak mikir gimana kondisi mami kalau sampai beliau tahu apa yang kamu ucapin barusan? Kamu mau kondisi mami yang lagi drop malah makin memburuk? Indra lanjut menasehati sang istri. Saat ini nenek Araf sedang dirawat di rumah sakit. Ditemani oleh adik sepupu Bu Dewi yang dimintai tolong untuk gantian merawat saat Bu Dewi pulang ke rumah. Soal mami Mas gak perlu khawatir. Aku gak bakal bilang soal ini ke mami. Aku yakin kok kalau mami pasti bakal ngerti. Jawab Bu Dewi yang sudah bercucuran air mata. Aku udah siap ninggalin semuanya dan urus keluargaku sendiri. Buat Mas gak ada yang lebih penting dari persahabatan Mas sama Mas Broto kan? Bahkan Raffi yang anak kandung Mas sendiri pun sepertinya gak ada apa-apanya dibanding sahabat Mas itu. Dan karena kita udah gak sepaham lagi, lebih baik kita cerai Mas. Aku mau menghabiskan masa tuaku dengan hidup damai bersama anak, menantu juga cucu-cucuku. Daripada harus ngelihat anak-anak menderita. Aku juga gak mau cucuku yang sebentar lagi lahir sampai kenapa-napa karena ulah Mas Indra. Tanpa menunggu jawaban Indra, Bu Dewi yang masih menangis memilih pergi ke kamarnya. Sementara Indra hanya bisa diam sambil mencengkram tongkat golf yang dipegangnya.